Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Jalla wa Ala, di mana Allah senantiasa mencurahkan kepada kita segala nikmat. Imma nikmat tersebut kita minta, terlebih lagi kepada nikmat yang ianya tidak pernah kita minta. Maka betapa sangat banyaknya nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Setiap helaan nafas yang keluar dari tenggorokan kita, dari pernafasan kita, bukankah itu sebuah nikmat yang sangat besar yang Allah anugerahkan kepada kita? Kalau dirupiahkan, maka lihatlah bagaimana orang-orang yang hari ini, yang saat ini mereka terbaring sakit dan menggunakan alat bantu pernapasan berupa oksigen. Maka tidak sedikit dari rupiah yang mereka keluarkan. Sementara kita setiap harinya Allah Jalla wa Ala memberikan kepada kita nikmat nafas, dan Allah tidak meminta berupa rupiah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang itu dikatakan dia beruntung, dia mendapatkan kemenangan bila mana Allah Subhanahu wa taala mengantarkan kepada dirinya nikmat, sementara dirinya pergi menghadap Allah membawa nikmat tersebut dalam bentuk ketaatan kepadanya. Nah, oleh karena itu, ayolah ikhwan rahimani wa rahimakumullah, senantiasa juga kita berdoa kepada Allah, dikarenakan juga kita berada di halaqah ilmu, di majelis ilmu, satu keadaan di mana Allah Jalla wa Ala mengijabah doa kita. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami di atas ketaatan kepadamu. Amin, Allahumma amin. Salawat serta salam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada kedua kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap lewat salawat, lewat lisan kita yang senantiasa kita basahi dengan bersalawat kepada Nabi, kiranya itu menjadi hujah nantinya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita tidak bertemu dengannya di dunia ini. Kita tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap nantinya di dunia kita tidak bertemu, di akhirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menolak kita tidak ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan cinta kita kepada beliau itu tidak cinta sebelah tangan. Artinya bak gayung bersambut. Kita cinta kepada Nabi, dan Nabi pun mengakui, mengklaim bahwasanya kita adalah umat beliau, yang mana ketika di dunia ini kita di samping banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya juga kita beribadah di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Ini sudah pertemuan yang keempat dari pembahasan keempat ya. Ini pembahasan yang keempat dari pembahasan keutamaan sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada poin yang ke-7 ya. Kalau yang bagi yang mencatat itu pada poin yang ke-7 ya. Kita masuk pada pembahasan selanjutnya. Datang sebuah hadis, yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Daud dan Tirmizi, di mana suatu ketika di perang Uhud ya, terjadi gempa kecil ya, berskala kecil, terjadi gempa, di mana pada saat itu di atas bukit Uhud atau di atas gunung Uhud itu berada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beberapa sahabat ya. Sehingga ketika terjadi goncangan, terjadi gempa, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uskut Uhud, diamlah wahai Uhud ya, diamlah wahai gunung Uhud." Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Fama alaika," karena sesungguhnya bersamaku ya, afwan, karena sesungguhnya bersamamu wahai Uhud, illa nabiyun, karena sesungguhnya bersamamu kecuali adalah para nabi, afwan, kecuali nabi ya, berada bersama dengan Uhud pada saat itu adalah seorang nabi ya, tentunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasiddiqun ya, kemudian Siddiq ya, yang tidak lain dan tak bukan adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi mengatakan wasyahida, dan dua orang yang syahid ya, yang mana kita ketahui bersama dua orang yang syahid ini ditujukan kepada sahabat Umar dan Utsman radhiyallahu anhuma wa arda ya. Kita tahu bersama bahwasanya Umar ya, nanti di akhir hayat, di mana beliau ini nanti wafat, itu dibunuh ya oleh seorang kafir ya, orang Majusi yang bernama Abu Lu'lu al-Majusi ya. Abu Lu'lu al-Majusi ketika beliau mengimami kaum muslimin ya, salat ya. Taib. Selanjutnya juga hadis, yang hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim, Nasa'i dengan sanad yang sahih ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada para sahabat beliau ya. Nabi bercerita tentang seorang pengembala bersama ternaknya dengan seekor serigala, di mana pada suatu kesempatan serigala ini berhasil memangsa apa yang digembala oleh pengembala ini tadi
berhasil dia ditangkap oleh serigala ini. Kemudian dikejar oleh pengembala ini, dikejar oleh serigala ini. Kemudian serigala ini pun berbicara dengan bahasa yang dimengerti. Ya, jadi dikejar. Kemudian serigala ini berbicara dengan bahasanya. Ya. Apa kata serigala ini? Sesungguhnya apa yang sudah aku terkam, apa yang sudah aku ambil, engkau tidak akan bisa lagi mengambilnya. Ya, engkau tidak akan bisa lagi mengambilnya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, juga memberikan juga sebuah cerita, kisah tentang sapi, ya, tentang sapi yang dipekerjakan dengan memikul beban yang sangat besar atau di luar daripada kemampuan daripada sapi itu sendiri. Ya, karena kita tahu bersama bahwa sapi tidak bisa memikul beban yang sangat berat, ya kan? Sehingga sapi ini pun berkeluh dengan bahasanya kepada orang yang mempekerjakannya bahwasanya aku diciptakan bukan untuk memikul beban yang sangat berat, ya kan? Maka dari dua kisah ini Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya setelah mengkisahkan dua kisah ini, ya, sungguh aku, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma mempercayai kisah tersebut. Ya, sungguh aku, Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar mempercayai kisah tersebut. Ini menunjukkan bagaimana keimanan, ya, keimanan dua tokoh besar. Kita ketahui bersama banyak keutamaan yang ketika dibicarakan tentang kisah Umar, kita bicarakan juga terselip tentang keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Padahal kisah Abu Bakar sudah kita selesaikan di pembahasan di beberapa pekan pertemuan sebelumnya, ya kan? Tapi lihat bagaimana keutamaan Abu Bakar. Bahkan Abu Bakar duluan disebutkan. Ya, Abu Bakar duluan disebutkan, kemudian baru Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Taib, ya. Kemudian selanjutnya terkait dengan keutamaan sahabat Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu, di mana Nabi SAW juga bersabda, yang hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Nabi SAW bersabda, Ar'afu ummati bi ummati Abu Bakar. Ya. Kata Nabi SAW, di antara umatku yang mengasihi umatku secara global, ya. Di antara umatku yang paling pengasih kepada umatku yang global itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa asyadduhum fi dinillahi Umar. Adapun dalam menerima dan menegakkan agama itu terletak pada diri Umar radhiyallahu anhu. Ya. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain disebutkan, arhamu ummati bi ummati Abu Bakar. Umatku yang paling penyayang kepada umatku yang lain adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, wa asyadduhum fi amrillahi Umar. Dan orang yang paling keras dalam beragama, yang paling tegas, ya, halal halal, haram haram, itu adalah Umar ibnul Khattab radhiyallahu an. Kemudian juga pada keutamaan Umar ibn Khattab selanjutnya radhiyallahu an, di mana Nabi SAW menunjuk Abu Bakar dan Umar, yang mana kisah ini dinukil oleh Abdullah ibn Khattab radhiyallahu anhum, di mana riwayat oleh Tirmizi dalam Manaqib yang disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah, menunjukkan kepada dua orang sahabat, yaitu Abu Bakar dan Umar,
Jadi waktu itu Abu Bakar dan Umar berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya Rasulullah memuji Abu Bakar dan Umar di sini ya, dikarenakan mereka akan selamat dari rasa ujub ya. Jadi di sini membolehkan seseorang memuji orang lain kalau memang itu tidak akan terjadi padanya rasa ujub. Tapi lebih selamat adalah tidak memuji seseorang itu di depannya ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya yang lain tentang dua tokoh ini ya. Apa kata beliau? Hazani sam'i wal basar. Kata beliau, dua orang ini adalah pendengaran dan penglihatan ya bagi umatku. Ya, bagaimana ya Rasulullah melegalisasikan atau mengatakan kepada umatnya untuk mengikuti ya dua tokoh besar ini, yakni Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma ya. Kemudian juga dari hadis dari Imam Tirmizi juga ya, di mana ada yang menyebutkan juga riwayat mengatakan bahwasanya isyarat bagi kaum muslimin untuk meneladani hazani, untuk meneladani dua tokoh ini, yakni Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, bila mana datang kematian atau diangkatnya atau diwafatkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian di antara keutamaan sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu an adalah ucapan beliau tentang 10 sahabat yang dijamin masuk surga ya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang sahabat-sahabat ini, di mana 10 sahabat yang disebutkan ini dalam keadaan mereka masih berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu ya. Siapa saja mereka? Tentunya 4 di awal adalah Khulafaur Rasyidin ya, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Kemudian setelahnya ada Thalha, ada Zubair bin Awam, ada Abdurrahman bin Auf, ada Sa'id bin Abi Waqqas, ada Sa'id ibnu Zaid, dan ada Abu Ubaidah ibnu Jarrah radhiyallahu an. Nah, yang menariknya di sini ya, yang menariknya di sini adalah masuknya nama Umar Ibn Khattab radhiyallahu an ya. Karena ini adalah pembahasan tentang keutamaan Umar ya. Bagaimana ya Umar disebutkan kedudukannya, bahwasanya dia yang mendapatkan kabar gembira, satu di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga, sementara mereka masih keadaannya di atas dunia ya. Jadi sebenarnya kalau kita hitung-hitung pun sahabat Nabi yang masuk surga sementara mereka masih dunia itu banyak. Seperti kisah seseorang yang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya'ti, akan datang lewat dari pintu ini seorang yang masuk surga ya kan. Itu adalah orang biasa. Atau tentang bagaimana alas kaki Bilal bin Abi Rabah itu berada di surga dan didengarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara Bilal masih berada di tengah-tengah para sahabat pada saat itu. Dan masih banyak lainnya tentang tokoh-tokoh sahabat-sahabat ya. Tapi yang masyhur yang diberitakan, Nabi SAW menyebutkan satu paket tentang 10 sahabat yang dijamin masuk surga, yang diberikan kabar gembira. Nah, di antaranya adalah sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu ya. Jadi sedikit kita potong, maka tidak menutup kemungkinan ikhwan, kita nanti akan sesurga dengan beliau ya. Tidak tertutup kemungkinan kita akan bertemu dengan beliau radhiyallahu anhu dan para pembesar-pembesar sahabat ridwanullah alaihim jami'an yang lainnya. Maka tidak lain caranya adalah dengan ittiba, mengikuti. Tentunya yang pertama sekali yang diikuti adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya.
kemudian mengikuti cara beragamanya para sahabat, ya, mesti dengan mengikuti pemahaman sahabat dalam beragama, karena mereka tidak ada hijab, tidak ada pemisah antara diri mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sutra pembatas antara mereka dengan Nabi ketika mereka mempelajari agama ini. Dan mereka, para sahabat secara umum, secara global, adalah orang yang menjembatani kita untuk mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, oleh karena itu ikhwan rahimani wa rahimakumullah, sangat besar ya peranan para sahabat terhadap dakwah ini. Sangat besar sekali. Ya, sangat besar. Maka adanya orang-orang setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wafat, adanya orang-orang yang tidak suka dengan Islam, ya, di antaranya Rafidah, mengatakan bahwasanya seluruh para sahabat itu murtad, kafir setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wafat, kecuali 4 orang sahabat yang mereka klaim itu tidak murtad. Siapa mereka? Ali bin Abi Thalib, Miqdad bin Al-Aswad, Amr bin Yasir, Salman Al-Farisi. Ya. Selebihnya ini murtad. Ya. Lihat bagaimana usaha mereka untuk menyamarkan agama ini. Dengan cara apa? Mengkafirkan seluruh para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Ya. Bukankah sahabat-sahabat ini secara umum termasuk juga Umar, ya, memiliki peranan besar untuk berkembangnya dakwah ini. Ya, lalu bagaimana dengan kelompok Syiah? Ya. Mereka mengatakan bahwasanya sahabat itu murtad, itu kafir setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wafat. Ya, ini kedustaan yang teramat sangat besar. Ya, bahkan kedustaan ini telah mencabik-cabik hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, telah melukai perasaan Nabi, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan kepada kita, kepada kaum muslimin, kepada para sahabat yang lainnya, la tasubbu ashabi. Jangan kalian mencela satu saja sahabatku, jangan kalian cela sahabat-sahabatku. Ya, mencela sahabat Nabi itu berarti mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana mereka mencela para sahabat? Ya. Bahkan mereka mengatakan Abu Bakar dan Umar itu kafir. Bahkan di setiap kunut mereka, ya, mereka orang-orang Syiah, ya, ketika salat mereka kunut, mereka membacakan doa untuk melaknat Abu Bakar dan Umar. Mereka berdoa, la'anallahu Abu Bakar wa Umar waliyazubillah, nas'alullah. Kita berlepas diri dari ucapan, ya, dan celaan mereka kepada dua tokoh besar kaum muslimin setelah orang terbaik, setelah para anbiya wa rasul. Mereka cela dan mereka nistakan. Ya. Maka oleh karena itu ikhwan rahimani wa rahimakumullah, penting kepada kita untuk mempelajari ilmu agama agar tidak terjerumus kepada pemikiran-pemikiran menyimpang, ya, yang merusak tatanan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kebodohan, kejahilan itu bisa terangkat hanya dengan ilmu. Ya. Kebodohan, kejahilan, kebodohan itu enggak bisa diangkat dengan penampilan. Ya, antum pakai jubah hari ini, pakai jenggot antum tapi tidak belajar ilmu agama, kejahilan dari diri antum tidak akan terangkat. Kebodohan dan kejahilan itu hanya bisa diangkat dengan ilmu. Dengan ilmu. Ya. Maka ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, terkait masalah ilmu ini, ketika kita dapati diri kita malas dalam menuntut ilmu agama, maka kita harus memotivasi
dan mengenang kembali di awal-awal ketika kita mendapatkan hidayah, mendapatkan nikmat beribadah. Kita kenang kembali perasaan itu, sehingga ketika kita mengenang kembali perasaan ini membuat kita semakin termotivasi lagi. Karena tentunya iblis dan bala tentaranya dari syayatin manusia dan setan dari golongan jin tidak akan membiarkan kita untuk berada di atas ketaatan. Taib. Kita lanjutkan. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Maka ya, kemudian hadis dari yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, disahihkan oleh Imam Az-Zahabi dan Hakim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuk ke salah satu pintu, kemudian beliau selesai mengatakan bahwasanya akan datang orang atau seseorang yang keluar dari pintu itu adalah ahli surga. Ya, adalah ahli surga. Jadi banyak riwayat Nabi SAW bercerita tentang ada orang yang datang, ada orang yang lewat dari ini. Ya. Maka juga pernah Nabi SAW menyampaikan tentang seseorang yang keluar dari sebuah pintu, di mana orang yang datang pada saat itu adalah sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq. Lagi-lagi Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Kemudian setelahnya barulah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma. Ya. Jadi lihat bagaimana keutamaan dua tokoh ini. Senantiasa ketika Umar kita sebutkan keutamaannya, pasti itu ada Abu Bakar yang pertama sekali disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Kemudian selanjutnya hadis masih diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, ya, disahihkan oleh Ibnu Hibban dalam Sahih Jami'. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan tentang istana, atau Nabi SAW diperlihatkan istana di surga, ya, yang sangat megah, sehingga beliau salawatullahu alaih beranggapan itu istana miliknya, sehingga beliau pun bertanya kepada Jibril, milik siapa ini? Maka Jibril pun mengatakan milik salah seorang pemuda dari Quraisy. Nah, kemudian Rasulullah berkeyakinan itu adalah dirinya, karena beliau juga adalah salah seorang dari suku Quraisy. Kemudian Jibril alaihissalam mengatakan itu miliknya Umar. Ya, itu miliknya Umar. Lihat bagaimana, ya, Umar ibn Khattab radhiyallahu an berada di dunia sementara tempatnya di surga telah disiapkan. Ya, tempatnya di surga telah disiapkan, istana. Juga mengkisahkan juga tentang istana ini, ya, untuk Umar di surga. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, di mana suatu ketika Nabi SAW diperlihatkan surga dalam mimpi beliau, ya, dengan istana yang di mana di samping istana ini ada seorang wanita yang sangat cantik rupanya, ya, berwudu, ya. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Jibril, ini milik siapa? Ini istana siapa? Ini miliknya Umar. Maka sontak Rasulullah memalingkan wajah beliau dari wanita itu, karena beliau mengingat bahwasanya Umar memiliki rasa cemburu yang teramat sangat kuat. Sehingga ketika kisah ini diceritakan kepada Umar, maka Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, bagaimana mungkin aku bisa cemburu kepadamu? Ya, bagaimana mungkin aku cemburu kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, enggak mungkin saya cemburu. Ya, lihat bagaimana Nabi SAW itu mengajarkan rasa cemburu, ya, kepada kita para laki-laki. Ya, maka di zaman sekarang ini adanya seorang suami. Nah, ini kepada kita para syabab, antum para pemuda di sini harus memiliki rasa cemburu. Ya, tidak akan masuk surga laki-laki seorang suami yang memiliki dayuts. Ya, tidak ada rasa cemburunya. Rasa dayuts tidak akan masuk surga. Ya.
ada laki-laki capek dia, pontang-panting banting tulang, ya kan? Istrinya di rumah, memang di rumah, di kamar, tetapi foto-fotonya, video-video TikToknya itu menyebar keluar daripada kamar yang seukuran 5 kali 5 meter itu. Ini musibah, ya, musibah. Satu foto wanita, ya, yang keluar ke sosial media itu telah menarik, ya, itu telah menarik suaminya untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka kepada para syabab, para pemuda, dalam memilah dan memilih pasangan hidup, jangan coba-coba. Ustaz, saya mau nikah ini, akhwat ingin saya dakwahkan Ustaz. Jangan coba-coba, ikhwan. Kalau ada yang sudah jadi, ya, jadi dalam artian seorang akhwat yang telah bermanhaj salaf, ya, maka itu pilih, itu lebih baik, lebih selamat bagi antum, ya. Maka jangan, ya, menjadikan nanti, Ustaz, saya ingin berdakwah Ustaz, ya. Iya, kalau antum bisa kuat, ya, nanti antum yang didakwahkan, atau nanti antum yang jadi futur, ya. Antum nikah sama orang yang membolehkan bom bunuh diri, antum nikahi dia itu. Awalnya antum salaf, ya, bermanhaj salaf, terakhir antum ikut bom bunuh diri. Nas'alullah, ya, kita berlindung dari ini. Maka kenapa ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ya, kalau syahwat itu tidak sekuat fitnah syubhat, ya. Orang bisa tahan miskin, ya. Orang bisa tahan 1 hari 1 malam tidak makan, keroncongan, demi mempertahankan akidahnya. Tetapi seseorang bisa keluar dari Islam itu karenakan syubhat, ya. Atau seseorang yang bisa saja dalam Islam dikarenakan fitnah syubhat telah merongrong pemikirannya keluar dari pemahaman agama yang benar. Maka hati-hati, ya, maka hati-hati dengan ini. Taib, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan, ya. Adalah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Hisham radhiyallahu an bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana pada saat itu Umar, ya, bersama juga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi dipegang oleh Umar, ya. Afwan, Umar dipegang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar mengatakan, Umar mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Umar mencintai diri beliau sendiri. Kemudian Rasulullah mengatakan, tidak wahai Umar, engkau mesti mencintaiku, ya, lebih daripada mencintai dirimu sendiri. Kemudian Umar pun mengatakan, al-an ya Rasulullah, sekarang wahai Rasulullah, aku mencintai engkau melebihi cintaku kepada diriku sendiri. Maka Rasul mengatakan, inilah yang benar, ya, inilah yang benar, ya. Maka ini keutamaan perkara imannya Umar, ya, imannya Umar radhiyallahu an, ya, bagaimana Umar kuat imannya, ya. Maka dikarenakan kuat imannya Umar dan tegasnya Umar dalam beribadah, yang membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Umar, tidaklah Umar ketika melewati sebuah lembah, di lembah tersebut ada syaitan, maka syaitan pun akan memilih lembah yang lain untuk menghindari Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Dikarenakan apa? Karena Umar Ibnul Khattab, beliau dalam hidupnya memiliki prinsip, ya, itu kalau benar ya benar. Ingat kisah di pertemuan pertama, di awal-awal fase-fase beliau hijrah. Beliau dengan terang-terangan belum kuat lagi apa-apa, beliau hanya cuma bermodalkan syahadat, kemudian memproklamirkan syahadat beliau.
kepada para tokoh-tokoh Quraisy di Ka'bah pada saat itu. Bagaimana kegigihan beliau? Bahkan beliau meladeni 1 hari penuh baku pukul. Ya, baku pukul dengan orang-orang Quraisy. Ya, bagaimana keimanannya Umar? Umar kalau sudah berprinsip, maka mesti beliau berada di atas itu. Ya, ini yang menyebabkan imannya Umar ini kuat, menyebabkan beliau pun ya, menyebabkan syaitan ketika berada dalam satu jalan berpapasan, maka syaitan pun akan memilih jalan yang lain, akan memilih lembah yang lain. Ya, kita enggak ngaji tauhid, ya kan? Ngaji tauhid. Tiba lewat di pemakaman di TPU, permisi mbah ya, tit. La haula wala quwata illa billah. Ya kan? Atau lewat kita di situ kan, enggak dapat kena klakson kita mati, pakai mulut tit. Nah ini yang penting ada suaranya. Ya. Maka harus perbaiki lagi tauhidnya. Ya, harus perbaiki lagi tauhidnya. Kemudian juga Umar pernah berkata, apakah beliau ini menyampaikan ini? Ada yang mengatakan beliau menyampaikan ini di majelis beliau, ada yang juga mengatakan Umar berkata ini ketika beliau berkhutbah. Di mana ucapan beliau ini terdapat dalam kitab Makaribul Akhlaq yang ditulis oleh Ibnu Abi Dunya. Umar pernah berkata, man qalla haya'uhu qalla wara'uhu wa man qalla wara'uhu mata qalbuk. Kata beliau, barang siapa yang memiliki rasa malu, maka dia akan memiliki kebersihan hati. Wa man qalla wara'uhu, barang siapa memiliki kebersihan hati, barang siapa yang tidak memiliki kebersihan hati, maka sungguh hatinya pun akan mati. Ya, lihat ini ucapan Umar Ibn Khattab radhiyallahu an. Ya, ucapan beliau. Ya, dan ucapan ini ya menggambarkan bagaimana Umar dalam beribadah, Umar dalam beragama, ya memiliki komitmen yang sangat kuat, prinsip dalam beragama yang sangat kuat. Ya, bahkan prinsipnya beliau itu, dan beliau memiliki karismatik yang teramat sangat kuat, ya, sehingga membuat lawan maupun kawan beliau itu menjadi simpatik kepada beliau, ya, menjadi simpatik. Kemudian di antara juga lagi ucapan Umar Ibn Khattab, ya, menasihati kepada para pemimpin, ya, kepada para penguasa, siapapun mereka yang mengemban amanah kepemimpinan. Umar Ibn Khattab pernah berkata, tafaqqahu qabla an tusawwadu. Kata beliau, belajarlah kalian ilmu agama sebelum kalian menjadi penguasa. Ya, sebelum kalian menjadi pemimpin. Ya, Umar telah menasihati jauh-jauh hari agar para pemimpin dan penguasa, ya, bukan hanya mahir dalam perkara tata negara, tetapi juga mahir dalam urusan agama. Ya, mahir juga dalam urusan dunia dan akhirat. Ya, maka kita dapati orang-orang terdahulu sebut Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, ya. Beliau juga umara sekaligus ulama, ya. Dan masih banyak lainnya. Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma kana katibun Nabi. Dahulunya beliau adalah sekretaris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau salah seorang penulis wahyu, ya. Beliau pemimpin sekaligus ulama, ya. Tidak membuat mereka para salaf belajar menuntut ilmu agama kendati mereka memiliki kedudukan dunia, strata dunia mereka dapatkan. Tidak membuat mereka merasa minder untuk duduk bersama, mendatangi ahli ilmu, bertanya
Mereka mengaplikasikan firman Allah Jalla wa'ala ketika tidak tahu, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Ketika tidak tahu dalam perkara agama, maka bertanyalah kepada ahli ilmu. Ya, tidak membuat mereka malu. Ya, maka para salaf, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mereka adalah generasi terbaik. Terbaik mereka. Ya. Kenapa terbaik? Di antara terbaiknya mereka adalah semangat mereka dalam menuntut ilmu agama. Ya. Bahkan mereka bukan hanya semangat dalam menuntut ilmu agama, mereka juga memuliakan para penuntut ilmu agama. Kendati penuntut ilmu agama tersebut sebelumnya adalah mantan budak. Ketika mantan budak tersebut telah menjadi orang yang alim, orang yang memiliki ilmu agama, maka mereka akan memuliakannya. Kenapa mereka muliakan? Kenapa para salaf memuliakan para ahli ilmu? Ya, karena mereka tahu betul Allah akan memuliakan para ahli ilmu. Allah katakan, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajah. Allah akan mengangkat beberapa derajat orang yang beriman dan yang menuntut ilmu agama. Allah saja mengangkat derajat para penuntut ilmu, maka mereka juga mesti mengangkat derajat para penuntut ilmu agama. Ya, mesti mengangkat. Nah, oleh karena itu ikhwan rahimani wa rahimakumullah, maka tidak ada salahnya bagi kita, ya, apapun profesi kita, kita bekerja di kementerian apapun dia, maka jangan membuat kita merasa telah cukup ilmu agama kita. Ya, telah cukup ilmu agama kita sehingga tidak lagi kita usah berurusan kepada majelis ilmu. Majelis ilmu itu Ustaz, sebelum kita terangkat menjadi ASN. Nanti kalau sudah jadi ASN, udah tamat, tutup buku. Jangan. Ya, jangan. Ya. Kita senantiasa harus belajar, ya, mendatangi majelis ilmu, memaksakan diri kita untuk hadir di halaqah-halaqah ilmu. Karena kita tidak bisa beribadah sebagaimana ibadahnya para salaf. Tidak bisa sekuat mereka dalam beribadah, ya, sampai tumit mereka pecah, sampai mereka tidak merasakan lagi rasa sakit, karena mereka telah menjadikan ibadah itu sebagai kebutuhan. Ya, maka kita lewat satu hadis Nabi saja, di mana Nabi SAW telah bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa seseorang berjalan, di dalam jalan itu ia menuntut ilmu agama, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Terserah nantinya pelajaran itu masuk atau tidak, ya, karena masing-masing orang berbeda dalam level menerima, menangkap ilmu agama. Terserah itu nantinya. Tapi kita paksa diri kita untuk hadir di majlis ilmu agama, hanya berharap Allah mudahkan jalan kita untuk menuju surganya Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Nah, oleh karena itu ikhwan rahimani wa rahimakumullah, dan henti-hentinya kami juga mewasiatkan kepada diri kami dan kita semua bersama agar memperbanyak doa di majlis ilmu. Berdoa kita ketika di majlis ilmu, keadaan di mana Allah akan mengabulkan hajat dan pinta kita. Berdoa kepada Allah di majelis ilmu. Di antara doa kita, selain doa keampunan, kita minta kepada Allah agar senantiasa diberikan istiqamah, diberikan kekuatan beribadah di atas sunnah, beribadah di atas petunjuk, beribadah sesuai dengan tuntunan apa yang dibawa, apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Aqulu qauli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.